Oke teman-teman, selamat datang kembali di DSMA Channel ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita coba bahas tentang lanjutan kemarin. Kemarin sudah membahas tentang variabel di dalam JavaScript. Nah, tapi tentang pembahasan variabel kita belum bisa menggunakan apa-apa ya untuk yang di variabel. Nah, kita di sini akan lanjut ke operator. Operator di dalam JavaScript. Nah, operator di sini maksudnya itu bentuk pengoperasian ya. Pengoperasian nilai, pengolahan nilai di JavaScript itu ada apa aja bentuknya. Nah, yang pertama ada operator aritmatik itu kayak di matematika ya. Penjumlahan, pengalian, pembagi, dan lain-lainnya itu. Nah, operator comparison atau pembanding itu seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan. Kemudian operator string itu nanti digunakan untuk pengolahan teks ya di JavaScript. Kemudian logical operator ada and, or, dan not ya di JavaScript dan operator lainnya. eh, Jenis-jenis operator selengkapnya bisa kalian lihat di website W3 Schools ini ya, di JS Operator, atau bisa kalian googling sendiri di Google. Nanti bakal muncul banyak sekali. Oke, kita langsung aja coba lihat contohnya ya, bagaimana penggunaan operator di JavaScript ini. Nah, yang pertama kita akan coba eh, operator aritmatika dulu. Aritmatika ya, jadi penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, oke. Misalkan ada nilai, katakanlah variabel A itu nilainya apa itu misalnya 12 mungkin. Kemudian ada variabel B itu nanti 13 mungkin. Nah, di dalam operator aritmatika mungkin teman-teman sudah ada penjumlahan, pengurangan, pembagian ya. Nah, untuk penjumlahan misalnya, untuk penjumlahan seperti biasa ya, kita langsung konsol aja nanti biar tahu hasilnya. Oke, di sini penjumlahan atau hasil penjumlahan gitu aja mungkin ya. Hasil penjumlahan sama dengan, nah, untuk menggabungkan ya, ini kan teks ya, terus kemudian kita gabungkan dengan variabel hasilnya ya. Nah, itu menggunakan tanda tambah ya kalau di JavaScript, tambah A tambah B, atau enggak, biar enggak bingung kita buat variabel baru namanya hasil. Nah, hasil gini nanti dia A tambah B. Oke, nah ini untuk menggabungkan hasilnya kita pakai tanda panah, tanda panah, tanda tambah ini hasil gini. Oke, kemudian di terminal ini udah terbuka, kita pindah ke folder part 3, eh 3. Oke, kita note apa operator ya, note operator JS. Nah, hasil penjumlahannya adalah 25 ya, sesuai dengan 12 tambah 13, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penjumlahan, untuk pengurangan sama ya. Pengurangan itu kita langsung gini, A kurang B misalnya ya, kita bisa dibalik bebas. Sol.log hasil pengurangan A min B gini ya, biar tahu. Oke, sama dengan, terus ini tambah hasil, nah gini ya. Nah, kita running, oh belum di save. Ingat teman-teman, kalau sudah coding jangan lupa di save baru di running, nanti biar muncul ya. A adalah nilainya 12, kemudian B nya 13, 12 kurangi 13 min 1 ya.
atau kalau dibalik B min A biasanya biar ndak min ya, min A ini kita save kemudian running lagi. Nah, B min A 1 ya, 13 kurangi 12 1 itu pengurangan. Nah, selanjutnya untuk perkalian ya, perkalian itu simbolnya dia tidak menggunakan X ya. Biasanya kalau di matematika biasa kan kalinya pakai X ini ya. Nah, ini ndak, di pemrograman kita pakai bintang. Dia hampir di semua bahasa pemrograman ya, umumnya perkalian itu menggunakan bintang. Kemudian kita lihat hasilnya, hasil perkalian A kali B ya, biar tahu gini aja ya, dengan kemudian ini tambah hasil. Nah, kayak gini kita simpan terus running lagi. Nah, hasil perkalian 156, 12 kali 13 itu perkalian. Lalu ada lagi pembagian ya, pembagian hasil. Pembagian kayak biasa dia simbolnya itu garis miring ya. Nah, garis miring gini, kemudian console.log hasil bagian A dibagi B. Oke, sama dengan hasil. Oke, simpan, kemudian kita running lagi. Nah, hasilnya 0,932. Nah, di sini enaknya JavaScript itu sebenarnya ya, karena kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya hasil ya, jadi dia bisa masuk tipe apa aja ya. Nah, kalau yang 25 ini 156 ini kan dia tipenya integer ya, integer dimana dia bilangan bulat tidak ada koma. Nah, sedangkan yang 0, ini biasanya itu disebut tipenya float ya, float atau double. Nah, float itu bilangan desimal ya, ada koma-komanya gini. Nah, di JavaScript karena tidak perlu mendeklarasikan tipe data, nah tipe data di variabelnya bisa langsung berubah, yang tadinya integer itu langsung ke desimal atau ke float. Nah, di beberapa bahasa pemrograman mungkin bisa beda ya. Soalnya kalau kita tahu nanti hasilnya bakal ada desimal atau koma-koma, maka kita harus mendeklarasikan bahwa variabel hasil itu nanti adalah tipenya float atau double itu. Oke. Oke, jadi operator berikutnya adalah modulus ya. Nah, modulus ini dia sisa pembagian ya. Untuk yang belum tahu ya, ini sekedar pengetahuan ya. Jadi misalnya B modulus, modulus itu simbolnya persen ya kalau di pemrograman itu. Nah, tenang aja, untuk matematikanya tidak terlalu dalam ya di apa namanya, di pemrograman itu tergantung pemrograman kalian apa ya. Kalau di data analis, machine learning ya jelas pakai matematikanya banyak ya. Tapi kalau hanya di web atau di mobile itu udah terlalu banyak ya. Jadi jangan khawatir buat yang momok ya. Buat yang merasa matematika itu momok, santai, kalian pilih jalur yang aman aja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, satu ya. Nah, jadi maaf ini kebalik, B modulus A ya. B modulus A 13 dibagi 12 ya. Kan satu ya, sisanya kan dia sisanya satu, makanya yang diambil hasilnya adalah satu karena modulus itu sisa pembagian ya, kurang lebih gitu. Nah, itu apa namanya, operasi operator aritmatika ya di JavaScript ya, ada perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Nah, kemudian tadi ada apa lagi ya?
Oke, itu tadi. Nah, kemudian ada operator pembanding ya. Operator pembanding atau comparison ya. Kalau di bahasa Inggrisnya comparison. Nah, operator pembanding ini kayak gimana sih? Operator pembanding itu kayak sama dengan ya, ada sama dengan mungkin simbol aja ya, sama dengan, kemudian ada lebih dari, mana ini, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, ini operator pembanding ya di JavaScript. Di bahasa pemrograman pada umumnya juga sama sih. Jadi misalnya gini ya, misalnya kita bikin variabel lagi, ganti C sekarang ya, biar nggak sama. C misalnya 5, itu nggak usah besar-besar. Let D misalnya 17 ya gitu. Nah, ini kalau dibandingkan ya, misal let hasil gitu. Nah, let hasil kita pakai yang pertama ya, sama dengan. Nah, C sama dengan D. Nah, gini kira-kira benar nggak? Nah, kenapa kok sama dengannya 2? Dia biar ada pembeda dengan operator ini, assignment. Nah, kalau sama dengannya 1, itu artinya dia kan memasukkan nilai ke satu variabel ya. Kayak ini C sama dengan 5, berarti memasukkan nilai 5 ke dalam variabel C. Nah, variabel C nilainya jadi 5. Nah, itu konsepnya kayak kemarin yang di video variabel. Nah, kalau yang sama dengannya 2, ini dia pembanding. Nah, nanti sistemnya akan membaca C apakah sama dengan D, nah, gitu. Jadi misal kita hasil, kita lihat hasilnya ini apa tadi, tambah ya, tambah hasil gini. Nah, kita save, kemudian kita run. Nah, hasilnya false. Kenapa false? Karena C5 terus D-nya 17. 5 ada sama dengan 17? Salah, dia tidak sama. Nah, misalkan yang C ini kita ganti 17. Nah, apakah 17 sama dengan 17? Jawabannya hasilnya true, atau benar. 17 ya sama dengan 17 ya. Kurang lebih gitu. Nah, itu untuk operator sama dengan. Kemudian ada lagi operator lebih dari ya di situ tadi, lebih dari. Nah, lebih dari ini berarti kan kita belikan 5, 5 gini. Nah, C5 D-nya 17. 5 lebih dari 17 benar atau salah? Ya, harusnya salah ya. Ya, false. Karena 5 itu ya nggak mungkin lebih dari 17 gimana gitu kan. Kemudian kalau kurang dari, nah ini baru hasilnya harusnya itu true ya. C kurang dari D ya. 5 kurang dari 17 benar. Nah, itu maksudnya. Jadi operator pembanding ini menanyakan di sistem ya. Apakah 5 kurang dari 17? Ya, benar. Terus apakah 5 lebih dari 17? Salah, makanya hasilnya false tadi. Nah, gimana kalau yang kurang dari sama dengan ya? Kurang dari sama dengan ini gimana? Jadi misalnya pembedanya kurang dari sama dengan tadi. Kalau yang kurang dari tadi, misalnya yang D ini aku ganti 5 ya, misalnya. Terus nanti ini di run, hasilnya false. Kenapa? Karena 5 itu tidak kurang dari 5 ya. 5 itu kan sama ya dia, bukan kurang dari. Nah, kalau ditambah sama dengan gini, nah, ini bacanya C kurang dari sama dengan D ya. 5 kurang dari sama dengan 5, apakah benar? Harusnya benar, karena yang sama ada sama dengannya. Jadi dia membacanya C5 kurang dari sama dengan 5. Betul, karena ada sama dengannya. Itu kalau kurang dari aja dia salah, soalnya 5 itu bukan kurang dari 5. Ya, agak bingung kan, tapi secara konsep gitu ya. Mungkin teman-teman kalau udah yang di jenjang SMP atau SMA, matematikanya udah familiar ya dengan konsep ini.
Jadi mungkin ini untuk yang belum tahu aja, mungkin yang baru mengenal operator seperti ini buat tambah pengetahuan aja. Nah, lebih dari sama dengan ya sama tadi, lebih dari sama dengan. Kalau dia masih sama gini dia masih true ya. Tapi kalau misalnya yang D ini 12 ya berarti 5 lebih dari sama dengan 12 itu kemungkinan salah ya. Tapi kalau ini dibalik kurang dari sama dengan ya harusnya betul. Nah, harusnya true. Kurang lebih seperti itu operator pembanding atau comparison di JavaScript. Nah, gunanya kita belajar operator itu apa sih? Nah, ini nanti untuk materi selanjutnya untuk di apa namanya if ya, if else itu nanti eh, ini bakal kepake operator pembanding di if else nanti. Oke. Kemudian ada operator string ya, operator string itu seperti yang kita pakai ini. Nah, ini untuk menggabungkan kedua hasilnya ini ya. Kedua hasilnya dia biar menjadi satu string ini ya. Nah, ini buat ngecek ya, kita coba cek. Misalkan let hasil str ini ya. Nah, hasil str itu kita kopikan yang ini, kopikan ini, kemudian paste gini. Hasil str gini, kita lihat ya hasilnya tetap hasil true ya, soalnya ini yang ditampilkan. Nah, sekarang di JavaScript itu ada namanya type of. Nah, type of ini nanti dia bisa melihat ya, melihat jenis tipe data dari satu variabel. Misal kita masukkan hasil str kita running, nah dia string ya. Padahal hasil ini harusnya adalah number ya. Kalau kita tulis hasil aja ya, nanti string atau boolean. Oh ya, maaf, boolean. Ya, boolean karena dia hasilnya true atau false ya. Gitu. Nah, dari boolean kok jadi string. Nah, gitu. Ini akibat dari operator tambah ini ya. Ketika ada string di sini, ada tulisan, ada teks di sini, kemudian ditambahkan dengan tipe data apapun ya, itu nanti dia hasilnya, ya, hasilnya ini bakal jadi string. Ya. Misal ini ganti A misalnya. Maaf, nggak ada C. Misalnya C. Kemudian kita lihat tipenya dia string. Padahal kalau kita coba lihat tipenya C, ya, coba lihat tipenya C, dia number ya, number, tapi karena dia ada ini operator untuk penggabungan string itu an- eh, penggabungan antara string dengan variabel ya, itu dia hasilnya jadi string, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita hapus dulu ya biar enggak bingung. Nah, kemudian kalau kasusnya gini gimana? Misal ada variabel A, dia 5. Kemudian ada variabel B, dia 5 juga, tapi dia tipenya string. Ya, ingat, kalau dia diapit petik 1 atau petik 2 itu dia jadi tipe data string ya, di JavaScript. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan ke dalam variabel hasil ya, A ditambah, maaf, B. Nah, A ditambah B gini, kemudian kita lihat di konsol log hasilnya seperti apa. Nah, kita cek 55 ya. Padahal harusnya kalau kita mikir 5 ditambah 5 kan harusnya 10 ya, 10. Tapi ini kenapa kok 55? Nah, kita coba lihat tipe datanya. Tipe datanya ini apa dia ini ya? Kok bisa jadi 55? Padahal harusnya 10 kan. Tadi tipe datanya string. Nah, ini. Dia tadi ya seperti saya bilang tadi, kalau ada string kemudian ditambah dengan variabel tipe data apapun,
dia nanti hasilnya akan jadi string. Jadi bukan 5 tambah 5, bukan 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi dia nulisnya jadi 55 gini, dia string 5 sama 5. Jadinya variabel A yang tadinya integer, karena dia ketemu string ditambahkan, dia jadi ikut string, jadi ikut tulisan, makanya hasilnya 55. Nah, beda lagi kasusnya kalau 5 ini dia juga angka bukan string. Dan nanti hasilnya harusnya 10 dan tipe datanya number. Oke, dari sini mungkin kalau masih bingung bisa diulang lagi videonya ya. Santai pelan-pelan nanti juga bisa. Ini konsepnya mudah kok. Sekali kalian paham nanti kedepannya gampang. Oke, lanjut. Ada operator logical. Oke, lanjutnya ada operator logic. Nah, operator logic ini ada and or not ya. Kalau di sini itu di bahasa pemrograman lain juga mirip ya. Juga sama harusnya konsepnya, ada and, kemudian or, dan not. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, kita langsung coba praktek aja ya. Nah, and or not ini dia operator yang dikhususkan untuk boolean ya, untuk boolean atau untuk true dan false saja. Jadi misal ada variabel A lagi mungkin ya, biar pinter ya kita dapat nilai A. Dia nilainya true, kemudian ada B, dia nilainya false. Nah, oke. Nah, di variabel maaf di operator n ya. N itu simbolnya adalah mana ini? Dan. Nah, apa ya simbol dan gini ya ini n. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya ya, penggunaannya seperti ini. A kemudian N B ya, ini bacanya gitu, A N B. Itu nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat false. Nah, kenapa false? Nah, ini kalau N ya, ini nulisnya di mana di sini ya. Kalau N N itu kedua nilai harus true ya. Jadi kalau N, kalau mau anggap aja kondisi hasil seharusnya adalah true ya. Jadi di sini kondisi yang dicari itu true. Kondisi hasil yang dicari true. Nah, oke. Ini pegang dulu kondisi hasil yang dicari true dari operator logic ini. Nah, kalau N biar hasilnya itu true, nah, kedua nilai juga harus true. Jadi A dan B ini harus true ya. Sesuai namanya juga sih sebenarnya, N atau dan. Jadi variabel A dan variabel B itu harus sama-sama true biar hasilnya jadi true. Nah, jadi misalnya kalau B ini tak ganti true gini misalnya, ini nanti di not operator, nah dia baru true. Kalau A-nya yang false ya sama, dia hasilnya false. Ya gitu, soalnya harus sama-sama true biar hasilnya nanti true. Itu N. Kalau or ya, or itu simbolnya adalah ini mana ya, bukan ini, garis-garis lurus tegak. Kalau di keyboard pada umumnya biasanya di bawahnya backspace ya, tuh ada garis miring kebalik sama tanda ini tegak ini. Nah, kita coba langsung ya, ini biar tahu bedanya or sama dengan kemudian tambah ya, tambah dikasih kurung biar enggak kabur ya. A or B. Oke, kita coba
Nah, or-nya true. Nah, ini bedanya n sama or ya. Kalau n itu kedua nilai harus true ya. Kalau or itu kedua nilai nggak harus true. Salah satu nilai harus true. Nah, salah satu nilai harus true. Jadi kalau keduanya false, nah ini baru false or-nya. Oke, ini tak tambahi n biar enggak bingung ya. Ini kok tetap kasih kurung mungkin. Nah, gini. False. Kurang lebih seperti itu untuk or ya. Jadi diinget-inget ya, kalau or itu salah satu nilai harus true ya untuk mencari true. Nah, kalau n kedua nilainya harus true. Jadi misal di sini true true harusnya true semua ya akalnya. Nah, true semua. Tapi kalau misalnya ini salah satu false, si or nanti dia tetap true, tapi yang n dia jadi false. Gitu. Kemudian ada lagi not ya. Not itu ditandai dengan ini pentung. Tanda seru pentung. Tanda seru. Jadi misalnya console.log not. Nah, not ini gimana? Dia sebenarnya pembalik ya. Pembalik dari satu nilai. Jadi misalnya A or B gini. Kita tambah kurung di dalamnya lagi biar terisolasi ya, biar dia pengelompokan. Kemudian kita tambah gini. Nah, oh, kurungnya kurang satu. Nah, ini kalau di run, nah harusnya ya, harusnya or tadi kan true. Nah, karena dia ada tanda not ini, dia dibalik ya, jadi false. Nah, begitupun sebaliknya untuk yang n. Nah, yang n ini taran, nah false, n-nya false tapi di not dia true. Nah, jadi dia tugasnya adalah membalikkan suatu nilai ya. Nah, ini mungkin di sini teman-teman bingung kok kenapa harus mempelajari and or not ini. Nah, tapi nanti di implementasi pemrograman nanti bakal sering sekali dipakai ya ini untuk pengkondisian ya nanti if else itu nanti di pertemuan berikutnya ya.